Saudaraku yang kasih, selamat pagi. Hari ini luar biasa ya, karena kita akan belajar satu firman Tuhan yaitu tentang jatuh bangun di dalam mencintainya. Kita akan mendasari dengan satu ayat nats firman Tuhan yaitu dari Hosea. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama akan ayat ini 2, 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, ada seorang ibu, dia pernah satu kali sharing. Ibu ini sangat aktif banget di gereja. Kegiatan apapun, persekutuan apapun, ia ikuti. Nah, ibu itu berkata, saat itu semangatku begitu menyala. Dan aku merasa, wow, aku ini sangat-sangat tresno Yesus. Jero, makin jero dikatakan ya. Aku mencintai Tuhan dan mudah bagiku untuk memuji-muji dia. Lalu ibu ini dengan tertunduk dia berkata, tapi rupanya hidup tidak selalu kok berada di puncak. Suatu ketika suaminya kehilangan pekerjaan. Gak cukup di situ tokonya menjadi sepi. Gak cukup di situ anaknya gampang sakit-sakitan. Sehingga akhirnya ia sendiri harus ikut menanggung beban rumah tangga. Itu sebabnya setiap malam dia pun nyepi masuk di dapur sambil menatap lilin kecil di meja makan. Dia pandangi lilin itu. Dan lilin itu bergoncang, goyang. Dan demikianlah juga semangatnya goyang kayak lilin itu. Nah, ibu itu pun akhirnya dikatakan dia pun berhenti. Berhenti di dalam segala aktivitasnya. Berhenti di dalam melayani. Bahkan berdoa pun sudah jarang. Dan dia merasakan, aduh aku merasa kok begini hidupku. Dan di dalam hatinya dia berkata lirih, Tuhan kalau engkau mengasihiku, piye Tuhan mengapa kok semua ini terjadi. Membuat dia terseduh-seduh. Membuat dia akhirnya hanya bisa menyalahkan kenapa Tuhan. Pas itu pada suatu hari listrik di rumahnya padam. Dan ibu ini akhirnya kembali lagi masuk ke dapurnya. Kembali dia menyalakan lilin yang ada di atas meja seperti biasanya. Dia pandangi akan lilin itu. Kenapa malam ini bisa padam lampu. Dan dia melihat cahaya lilin itu bergetar. Nyalanya pun hampir padam. Kenapa? Karena tiupan angin dari jendela. Karena dia buka rumah jendelanya. Nah, ketika melihat api lilin mau padam. Yang terjadi respek sekali. Yaitu dia langsung menangkap. Yaitu tangannya. Dia melindungi api yang sudah mulai goyang-goyang. Dan dia tidak ingin berkata, dia nggak ingin api itu menjadi mati. Dan ketika dia melindungi dengan tangannya, menahan angin agar api tidak mati.
benar yang terjadi. Selamat sudah, lilin gak jadi mati. Nah saat itulah Tuhan berbicara di dalam hatinya. Tuhan berkata, ibu, begini juga aku menjagamu. Memang kasihmu mungkin makin kecil. Sering hidup imanmu goyah. Tapi aku tetap melindungimu. Aku tetap menjagamu. Dan aku tetap yaitu memeliharamu. Sekalipun engkau hampir padam, aku tidak akan membiarkanmu padam. Mendengar suara seperti ini langsung ibu itu sadar dan berkata, aduh ampun, ampun. Ampun Tuhan. Ketika aku jatuh, ketika aku lelah, ketika aku kecewa. Oh rupanya aku gak sendiri. Rupanya engkau Tuhan tidak pernah menyerah padaku. Engkau tetap memelihara aku. Engkau tetap mendampingi aku. Langsung pada waktu itu ibu itu spontan berkata, Kansyeju. Terima kasih Tuhan. Ibu itu bangkit lagi semangatnya. Langsung dia bersimpu dan kembali berdoa. Memang bukan dengan banyak kata-kata karena gak bisa berkata-kata lagi. Tapi hanya dengan hati yang remuk. Dan dia rindu untuk dipulihkan. Dia rindu untuk disembuhkan. Dia rindu untuk kembali dijamah dan diselamatkan. Dan sejak malam itu memang ibu itu memang tidak langsung menjadi Superman kayak Ko Cicun ya. Menjadi sempurna, enggak. Ibu itu tetap suka makan tomat saudara. Yaitu apa? Sebentar tobat, sebentar kumat. Tapi ibu ini berkata, meskipun aku lemah, meskipun aku ragu, aku tetap merasa sedih. Tetapi aku tahu, aku tidak akan jatuh bangun, terus tergeletak. Enggak. Kenapa? Karena aku tahu bahwa kasih Tuhan lebih gede. Kasih Tuhan lebih besar, yaitu dari kelelahanku, dari kekecewaanku, dari keterpurukanku. Bukankah firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 3 juga berkata demikian. Bulu yang patah bagaimana? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bulu yang patah terkulai tidak akan kok dipatahkannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jemaat yang dikasih Tuhan mungkin hari ini. Saudara juga merasa aduh aku ini gagal di dalam mencintai Tuhan. Tapi saya ingatkan, jangan menyerah. Kenapa? Kita harus bangun lagi, bangkit lagi. Karena apa? Karena Allah pun tidak menyerah kepadamu. Setiap kali engkau kembali, Allah itu akan menyambutmu. Bukan dengan tuduhan, bukan dengan hukuman, melainkan dengan satu pelukan. Seperti dikatakan seorang bapa menanti anak bungsunya pulang. Saudaraku yang terkasih, cinta kita kepada Tuhan memang sering goyah. Tapi cinta Tuhan kepada kita itu tidak pernah berhenti. Ia itu akan menunggu setiap kali kita jatuh. Dan mengulurkan tangannya agar kita bisa belajar untuk bangun lagi. Semangat lagi mencintai dia lebih dalam lagi. Seperti pujian anak sekolah minggu pagi ini. Tresno Yesus, aku harus makin jero, ro katanya. Makin jero. Ketika aku jatuh, aku bangun dan aku akan makin mencintai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saya pun bisa lemah. Saya pun bisa rasanya jauh dari Tuhan. Tapi ada selalu satu pujian
yang bisa mengingatkan saya untuk saya tetap percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Karena itu mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian. Tak berhenti percaya. Mari kita nyanyikan bersama. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Kau tak pernah sendiri, itu yang perlu tahu. Ku tak pernah sendiri. Dia tidak tinggalkan. Kau tak tinggalkanku. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi, ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja ya sampai Tuhan. kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saudara, kitab Hosea itu adalah salah satu kitab yang paling menyentuh hati yang ada di perjanjian lama. Nah, isinya itu bukan hanya tentang nubuat penghukuman, tetapi juga kisah cinta Allah yang tidak pernah menyerah terhadap umatnya yang tidak setia. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat ini, Allah itu memerintahkan Nabi Hosea itu untuk menikahi Gomer. Saudara tahu siapa Gomer? Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia. Nama Gomer itu lengkapnya adalah Gomer binti Diblaim. Nah, Nabi Hosea menikahi Gomer itu adalah atas perintah Tuhan. Nah, Tuhan memakai kisah rumah tangga Hosea. Itu kayak drakor sekarang ini, saudara. Yaitu sebagai drama hidup. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Seperti Gomer yang mencari pria lain. Maka ditekankan, Israel pun sebagai bangsa pilihannya, dia pun mencari ilah lain. Yaitu seperti tadi katakan, beribadahlah kepada Baal. Bahkan mereka melakukan penyembahan-penyembahan yaitu kepada Baal. Mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain. Dan yang paling fatal, meninggalkan kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, Gomer itu melakukan zina secara tubuh. Tetapi Israel itu melakukan zina secara rohani. Nah, sama seperti Gomer yang tidak setia, yaitu kepada cinta Nabi Hosea. Kita bisa melihat bangsa Israel pun demikian. Juga tidak setia, yaitu terhadap kasih Allah. Nah, saudara-saudara, bukankah Gomer, kehidupan Gomer juga merupakan cerminan kita? Kita ini juga demikian sering berkata, oh Tuhan, I love you. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku pun apapun akan aku berikan untukmu Tuhan. Aku rela melakukan apapun. Aku mau
Tetapi ketika jepret, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan hidup, langsung biar kita lupa kepada Tuhan. Hati kita sering lari, hidup kita lari, meninggalkan Tuhan. Malah datang, yaitu kepada dunia. Kita berjanji setia, tetapi kembali selalu jatuh, dan jatuhnya ini dalam dosa yang bodoh, yang sama. Kita bertekad taat, tetapi kita sering tergoda dengan kesenangan sesaat. Sehingga kehidupan kita pun jatuh bangun. Yaitu di dalam mengasihi akan Dia. Tetapi yang menjadi penghiburan yang dahsyat itu adalah Allah itu loh tidak pernah berhenti saudara. Yaitu untuk mengasihi kita. Saudara, dari kisah Hosea, kita itu bisa belajar bahwa Allah itu bukan Allah yang mudah menyerah. Ia itu tidak akan berhenti mengasihi. Sekalipun umatnya berulang kali begitu mengecewakannya. Nah, bukankah kadang kita pun demikian dengan Tuhan? Hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku cinta Engkau. Tapi besok, Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku bisa memberi apapun untukmu. Tetapi kita bisa sibuk dengan kerjaan kita. Sampai kita lupa doa. Sampai kita lupa saat teduh. Sampai hidup kita penuh marah. Bukan cuma marah, penuh dengan kemarahan. Tidak ada sukacita di dalam hidup kita. Hidup penuh dengan keculasan. Kita gampang tipu menipu. Kehidupan kita penuh dengan iri hati dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih, inilah inti dari perjalanan iman kita. Kita bisa jatuh bangun di dalam mencintai Tuhan. Maka itu mari kita merenungkan 3 hal penting. Yaitu melalui Hosea 11 ayat 1 dan yang keempat. Yaitu supaya kita tahu, yaitu yang pertama. Kita tahu bahwa Allah lah, sebetulnya Allah lah yang lebih dulu, yaitu mengasihi kita. Hosea 11 ayat 1 berkata, ketika Israel masih muda, kukasih dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Saudara, Allah itu menggambarkan Israel itu seperti anak yang dikasih sejak kecil. Kasih itu bukan reaksi karena kesetiaan kita manusia, enggak. Melainkan inisiatif, yaitu dari Allah sendiri. Ia tetap mengasihi, meskipun umatnya sering berpaling. Kasih Allah itu adalah kasih yang lebih dulu datang. Kasih Allah adalah kasih yang lebih dulu merangkul. Kasih Allah adalah kasih yang lebih dulu memulihkan. Saudara-saudara, seringkali kita tuh merasa, aku ini harus layak dulu baru bisa datang kepada Tuhan. Tapi Hosea 11 ayat 1 mengingatkan, ingat loh. Bukan kamu yang datang untuk mengasihi Tuhan. Tapi Tuhanlah yang lebih dulu sudah mengasihi engkau. Sebelum kita tahu bagaimana mencintainya. Sebelum kita bisa berbuat baik, kasihnya itu sudah memanggil kita keluar. Yaitu dikatakan dari Mesir, artinya apa? Keluar dari dosa dan keterikatan. Nah, biar setiap kita jadi paham bahwa Allah yang terlebih dahulu berinisiatif. Yaitu untuk mencintai kita. Nah, kali ini untuk menjelaskan akan arti ayat ini, saya akan pakai lagu. Ya, kita akan nyanyikan lagi PPR nomor 65 bait 1 saja. Setiap poin nanti akan banyak nyanyinya ya, jadi supaya pandang ke depan.
Dan kita akan bersama-sama menyanyikan melalui lirik lagu yang ada. Dikatakan aku cinta pada Tuhanku. Kenapa? Lah karena dia cintaku dulu. Dia yang mencari dan menyelamatkanku. Pimpin sepanjang jalan hidupku. Aku cinta dia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku cinta pada Tuhanku. Kenapa? Karena dia cintaku dulu, mencari dan menyelamatkanku, pimpin sepanjang jalan hidupku. Ku cinta dia Tuhanku, karena dosa terampun, anugerah yang berkelimpahan, kuatkan daku kalahkan iblis. Saudara lihat, kasih Allah itu bukan seperti lampu yang hanya menyala kalau kita ini benar, kalau kita ini baik. Dan akan padam kalau kita salah. Enggak. Tapi kasih Allah itu bagai matahari yang tetap bersinar. Bahkan saat awan dosa menutupi hati kita. Karena itulah saudara, mari kita terus hidup di dalam kasih itu. Selalu bagi kita katakan, ku tak akan berhenti ya Tuhan, percaya. Saya ingat kata-kata daripada Dr. Novian pada waktu rapat. Dia pun bisa jatuh bangun, tetapi dikatakan aku akan tetap bertahan. Ketika jatuh, ketika bangun, tetap bertahan. Kenapa? Karena pertolonganmu Tuhan selalu nyata bagiku. Amin. Biarlah kasih kita jangan menjadi padam, mati. Tetapi biarlah kita paham bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Dan Allah tidak ingin setiap kita ini menjadi padam. Yang kedua, melalui Hosea 11 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, Allah itulah yang membimbing kita. Yang membimbing kita, menuntun kita di dalam ketidaksempurnaan kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di lengannya. Saudara, banyak orang berpikir bahwa cinta sejati, namanya cinta sejati itu adalah, wah pokoknya cinta yang selalu mulus tanpa tetesan air mata. Yang manis, yang harmonis, yang tanpa gegeran, tanpa konflik, tanpa salah paham. Tetapi Alkitab justru memperlihatkan gambaran sebaliknya. Cinta yang paling murni bukanlah cinta yang tidak pernah menghadapi masalah. Melainkan cinta yang tetap bertahan walau sering disakiti. Inilah yang terjadi dengan Nabi Hosea terhadap istrinya Gomer. Itulah sebabnya dalam Mazmur 103 ayat 13-14 memberikan gambaran kepada kita. Seperti seorang bapa yang tahu, memahami akan kelemahan kita. Yang selalu mengingatkan kita, sopo sampean, sopo kowe. Kita ini cuma seperti debu. Engkau itu debu. Tapi luar biasanya adalah seorang bapa tetap mengasihi. Meski kita sering gagal, dan sering jatuh. Tapi jangan tergeletak, bangunlah lagi. Demikian pula dari Hosea 11 ayat 3 dan 4. Menggambarkan Allah. Allah itu sebagai ayah, sebagai bapa yang mengajar Israel berjalan. Bahkan yang membungkuk untuk mengangkat mereka. Yang memegang tangan mereka. Yaitu dengan tali kesetiaan. Dan yang mencintai mereka meski mereka sering memberontak. Saudara, ini tidak gampang. Tapi inilah gambaran cinta kasih Allah yang dahsyat sekali. Kasih yang tidak berhenti. Walau kitanya ini sering jatuh.
tidak luntur. Walau kita ini sering menyakiti hatinya. Kasih yang tetap mengejar. Walau kita ini sering menjauh. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Belajar melihat segala sesuatu itu dari kacamata Allah. Bukan dari kegagalan-kegagalan kita. Karena sekarang ini banyak terbukti begitu banyak orang berhenti melayani. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Sudah terlalu banyak jatuh terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Banyak yang mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa terlalu sering salah dan salah. Tetapi Mazmur 103 berkata, iya itu loh Allah kita tuh tahu siapa kita. Karena itu Tuhan tidak kaget kok ketika kita lemah. Dia mengerti bahwa kita ini masih belajar. Yaitu apa? Belajar berjalan. Seperti seorang bapak, ya, seorang ayah ketika mengajar anaknya berjalan. Anaknya ketika jatuh gak dibilang wes jarno wes ceblok dewek, enggak. Tetapi pasti akan diangkat dan dituntun untuk berjalan. Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita demikian kasihnya. Selalu membimbing kita. Selalu menopang kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mandek. Tetapi kita terus belajar berjalan dan berjalan lagi. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu mengajar kita melalui Hosea. Yaitu apa? Supaya kita jangan mudah membuang diri. Tetapi belajarlah untuk bisa memulihkan diri kita. Nah saudara, kalau Tuhan memperlakukan kita aja dengan tali kasih, bukan tali hukuman, maka kita pun dipanggil juga untuk mengasihi dengan kesabaran dan juga dengan pengampunan. Kalau hari ini saudara merasa jauh, sangat jauh dari Tuhan, ingatlah Dia sedang menunggu saudara pulang dengan tangannya yang terbuka. Ingat, kasih Tuhan adalah alasan kita bertahan. Kita jatuh, ketika kita jatuh Dia yang angkat. Ketika kita salah Dia ampuni. Ketika kita takut Dia yang rangkul. Sebagaimana seorang ayah mengajar anaknya berjalan. Sebagaimana seorang ibu memahami anaknya yang lemah. Demikianlah Tuhan memandang kita. Cintanya bukan cinta tanpa masalah. Tetapi cinta yang tetap bertahan. Walau kita sering salah. Saudara, kita mungkin jatuh berkali-kali. Jatuh berkali-kali dalam mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah jatuh dalam mengasihi kita. Karena itu pegang terus dengan percaya tangannya untuk kita melangkah. Yaitu di dalam kehidupan kita. Ingat, kita tidak jalan sendiri. Ada Allah bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Melalui ayat 4a dikatakan bahwa kesetiaan Allah itulah yang mendorong kita untuk tetap berjuang. Berjuang untuk mencintainya. Dikatakan di dalam ayat 4a, aku menarik mereka dengan apa? Tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih. Kasih Allah itu bukan cambuk yang menakutkan. Bukan juga omelan kemarahan. Dan langsung menjudge kita, menghukum kita. Melainkan Allah itu memiliki tali lembut yang menarik kita kembali setiap kali kita menjauh. Saudara, melalui ayat ini saya sendiri belajar supaya saya juga bisa sabar di dalam menasihati. Karena seringkali saya ketika ngelihat jemaat yang susah dinasehati, maka yang terjadi adalah saya gampang banget, wes jarno sakarepmu dewi, tunggu aja lah engkau dihajar sendiri oleh Tuhan. Itu seringkali kalau saya sudah buat berkata ya, menasehati dan macam-macam.
Seringkali ketika saya ini kalau ngelihat keponakan saya Via ya melakukan hal yang salah, maka yang terjadi adalah apa? Langsung pasti akan saya saya akan langsung omeli dengan penuh kemarahan. Tetapi ketika saya merenungkan akan firman Tuhan ini, saya berkata, wah kasih Allah ini dahsyat loh. Kasih Allah ini luar biasa. Dia menggunakan tali lembut dan untuk menarik kita kembali. Nah biarlah hal ini juga terjadi bagi kita masing-masing. Saudara, kadang bagi kita terlalu mudah, terlalu sembrono untuk marah dan melampiaskan kemarahan kita. Ingat, kasih Allah dahsyat bagi kita anak-anaknya. Itulah sebabnya saya sangat terhibur sekali dengan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22-23. Saya bisa mengatakan wow, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Oh besar kesetiaanmu. Dan itu jemaatku yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah. Ketika cinta kita kepada Tuhan terasa dingin, cepat datang lagi kepadanya. Seperti liturgos hari ini, suasana dingin, mari cepat kita salaman supaya apa? Terbakar hangat lagi. Memang benar ketika semuanya dingin tapi ada senyuman dari diri kita. Hangat enggak? Jadi hangat. Demikian pula dengan siap kita. Saat kita gagal taat, ingat, jangan lari dari Tuhan. Jangan menghilang, jangan jauh-jauh dari Tuhan, malah larilah, yaitu menuju kepada Tuhan. Jadikan cinta kepada Tuhan, itu bukan sekedar perasaan, tapi keputusan kita setiap hari. Saya tuh seneng banget dengan lagu sekolah minggu, gak usah diiringi ya. Yang saya nyanyikan begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Piye? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Karena itu saudaraku yang terkasih, ketika engkau merasa gagal, merasa lemah, terus berdoa. Walau hatimu sedang berat, tetap beribadah. Walau semangatmu menurun, tetap memberi. Walau kondisimu pas-pasan, saya berani katakan itulah tanda cinta yang akan bisa bertumbuh kalau engkau bisa lakukan semuanya dengan baik. Nah saudaraku yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan bukan cinta yang instan. Kadang kita jatuh, kadang jalan aja kita bisa tersandung, betul? Barusan jemaat kita ada yang tersandung hanya masuk lubang kecil. Tapi bagi kita mungkin berkata, alah mek lubang kecil ora opo-opo. Tapi saudara, jemaat kita ini cuma tersandung lubang kecil. Jatuh mak blek. Ndak apa-apa sih, ndak ato-ato. Tetapi yang terjadi adalah kelingkingnya putul. Ya, kelingkingnya putus dan harus diapain? Dia berkata, mek kelingking putus, bisa bertahan, nyut-nyut terus saudara, nyut-nyut. Akhirnya harus diapain? Harus dioperasi. Karena itulah saudara, jangan anggap Allah jatuh dalam hal yang kecil. Apalagi sampai salah arah, saya katakan bisa fatal banget. Ingat, kasih Tuhan selalu setia. Lembut, sabar menuntun kita kembali. Nah biarlah setiap kita ketika jatuh, ojo lali ngadek lagi, bangun lagi. Dan ketika kita bangun semangat lagi, yaitu bagi Dia dengan menggelora. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah lagu lama, yaitu Kasih Setiamu. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini supaya menjadi ingatan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan dahsyat bagi kita. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang kau nyatakan dahsyat Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
dan sembah Kau. Saudara, mari pada mulai hari ini datanglah kepada Tuhan. Dan selalulah berkata, Tuhan, aku mungkin belum sempurna mencintaimu. Tapi ini aku tidak mau berhenti belajar untuk terus mengasihimu. Terima kasih karena engkau tidak pernah berhenti mencintaiku. Nah saudara, dari kisah Hosea kita belajar bahwa Allah bukanlah Allah yang mudah menyerah. Yang tidak berhenti mengasihi sekalipun umatnya berulang kali mengecewakannya. Nah biarlah kasih kita kepada Allah. Jangan tergerus hanya karena tekanan hidup, karena kekecewaan yang terjadi. Tapi biarlah setiap kita makin menggelora di hadapan Tuhan. Ingat, sampai detik ini, sampai saat ini. Hanya kasih Allah yang memelihara, membimbing dan menuntunmu. Karena itu jangan jatuh tergeletak, tetap percaya kepada Allah. Pendeta Emeritus Daniel Sutrisno akan menutup di dalam